Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kolose pasal 2. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memberdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan teguhkan imanmu dalam Kristus. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang melawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Carilah perkara yang di atas, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pemikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan oleh menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kolose pasal 2 ayat 1-23. Judulnya teguh dalam Kristus, bukan dalam peraturan. Ayat utamanya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia.
Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Kolose 2 ayat 6-7. Saudaraku, seringkali kita menghadapi banyak ajaran, nasihat, bahkan tradisi yang terdengar baik dan benar. Beberapa dari itu bisa datang dari orang-orang yang ingin menuntun kita, tetapi ada juga yang bisa menyesatkan kita. Walau terdengar indah, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose agar mereka tetap teguh dan tidak diberdaya oleh ajaran-ajaran yang palsu. Paulus menekankan satu hal penting: Kristus adalah pusat hidup kita. Dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Artinya kita tidak perlu mencari kepastian, nilai, atau keselamatan di tempat lain, karena semua yang kita butuhkan ada di dalam Kristus. Lebih lanjut, Paulus mengingatkan kita bahwa sebagai pengikut Kristus, kita telah mengalami sunat rohani, sebuah perubahan hati, bukan sekedar ritual lahiriah. Kita telah dikubur bersama Dia melalui baptisan dan dibangkitkan bersama Dia oleh kuasa Allah. Kemenangan Kristus atas dosa dan kuasa dunia memberi kita kebebasan sejati. Namun kebebasan itu seringkali diuji. Ada godaan untuk kembali ke aturan-aturan manusia, larangan-larangan yang tampak sakral, tapi sebenarnya tidak menyentuh hati. Misalnya, mempercayai ritual atau disiplin tertentu sebagai cara untuk menyenangkan Allah. Paulus menegaskan semua itu hanyalah bayangan dari wujud yang sejati, yaitu Kristus. Artinya inti dari iman kita bukan pada peraturan luar, tapi pada hubungan dengan Kristus. Dari akar itu kita dibangun menjadi pribadi yang bertumbuh secara rohani. Keteguhan iman itu terlihat bukan dari ritual atau disiplin lahiriah semata, tetapi dari hidup yang bersyukur, setia, dan menaruh percaya pada kuasa Kristus. Aplikasi firman Tuhan untuk kita hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, tinjau kembali sumber imanmu. Apakah fokusmu pada Kristus atau pada hal-hal lahiriah seperti peraturan, ritual, atau penilaian manusia? Yang kedua, bangun hubungan pribadi dengan Kristus setiap hari melalui doa, firman, dan ucapan syukur. Ini adalah akar yang akan menahanmu saat godaan datang. Yang ketiga, jangan biarkan diri terpengaruh oleh ajaran atau tren yang menjauhkanmu dari Kristus. Pilihlah untuk tetap setia pada kepala tubuh, yaitu Yesus. Yang keempat, ingat bahwa kemenangan kita atas dosa dan dunia sudah diberikan oleh Kristus. Hidup dengan kebebasan ini bukan terikat pada hal-hal yang hanya sementara. Untuk kita hari ini, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.